Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami sedang melakukan tugas proyek stimulasi sumur untuk melaksanakan nilai UAS. Beranggotakan saya Muhammad Gibran Abdul Razik. Lalu saya Gade Fatah Simpson Purba. Lalu saya Muhammad Hanif. Baik. Latar belakang. Fenomena penurunan produksi secara alami merupakan permasalahan yang tak terelakkan yang disebabkan oleh berbagai faktor reservoir, mulai dari penurunan tekanan formasi, perubahan karakteristik batuan, hingga peningkatan produksi air yang signifikan. Kondisi ini menentukan rekayasa teknik yang tepat guna untuk menjaga keekonomian sumur dan memaksimalkan recovery faktor. Salah satu kendala teknis yang sering ditemui dalam penurunan produksi sumur adalah adanya hambatan aliran di sekitar lubang sumur yang dikenal sebagai kerusakan formasi. Kerusakan ini dapat menghambat aliran fluida hidrokarbon dari reservoir menuju lubang sumur, sehingga laju produksi aktual menjadi jauh lebih rendah dibandingkan potensi aslinya. Maksud dan tujuan dari hasil diskusi kami yaitu pertama memenuhi kewajiban tugas mata kuliah stimulasi sumur minyak dengan menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek. Dua, mengidentifikasikan jenis kerusakan sumur dengan menganalisa data properti fluida dan sejarah produksi. Tiga, merencanakan desain stimulasi. Empat, menghitung keekonomian proyek. Dan lima, mengevaluasi keberhasilan stimulasi dengan membandingkan kurva IPR Vogel sebelum dan sesudah. Ada pembatas masalahnya, yaitu pertama, objek tadi adalah sumur KLM X pada lapangan Papua, formasi KAIS. Di stimulasi yang dibahas yaitu stimulasi kimia atau shocking untuk penanggulangan endapan organik, tidak membahas hidrolik fracturing dan asisi pelarutan batuan, lalu perhitungan volume, yaitu analisis keekonomian, dan serta analisis PR. Dasar teori, itu stimulasi merupakan suatu cara untuk merangsang sumur yang dilakukan karena adanya permasalahan pada formasi, baik secara scale, parafin pasiran, dan lainnya hingga jadi penurunan produksi. Tujuan stimulasi yaitu memudahkan minyak dan gas untuk mengalir dari reservoir menuju sumur sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi. Baik, kita masuk ke profil sumur dan data reservoir, di mana sumur ini terletak di struktur Klamomonek atau Papua dengan target reservoir di formasi KAIS. Nah, formasi ini didominasi oleh batuan limestone dan juga batu gamping terumbu. Nah, adapun data yang kami gunakan itu menggunakan data sumur KNMX dengan tubing 2-7/8 inch dan interval perforasi atau open hole top KAIS 183 meter. Lalu metode produksinya sucker rod pump dengan jenis minyaknya heavy oil. Lalu terdapat gravitasinya itu di 0,97 SG. Oke, kita ke metodenya. Berdasarkan temuan adanya wax tadi, solusi teknik yang kami rancang adalah melalui melakukan stimulasi dengan metode soften shocking. Prinsip kerjanya sederhana, namun efektif, yaitu kita akan merendam zona produktif dengan cairan kimia khusus untuk menghancurkan sumbatan lilin tersebut. Nah, kami memilih kombinasi silane dan solvent sebagai bahan utamanya. Mengapa? Karena keduanya adalah pelarut jenis aromatik yang terbukti paling ampuh mengurangi struktur wax yang keras. Namun, resep ini belum lengkap tanpa mutual solvent. Penambahan mutual solvent ini sangat krusial untuk mencegah minyak dan air bercampur menjadi emulsi, sekaligus memastikan batuan bersih sehingga minyak bisa mengalir kembali dengan lancar. Oke, kita masuk ke langkah perhitungannya, di mana di sini kami akan menghitung volume desainnya. Untuk perhitungan volume injeksi, kita bisa menghitung volume tubing ditambah dengan volume overflush, di mana data OD tubingnya itu 2,875 inch dan ID-nya sebesar 2,441 inch. Nah, kedalaman referensinya berada di 721 feet atau 220 meter.
Nah, dengan menggunakan perhitungan kapasitas tubing, kita mendapatkan hasilnya 0,00579 barel per bit. Oke, kita masuk ke komposisi dan estimasi biaya dari chemical tadi, di mana kita dapatkan deskripsi material mutuasi solventnya itu di 294, ataupun nanti kita dapatkan total estimasi biayanya itu menjadi 49.790 rupiah. Juta. Selanjutnya kita akan membahas result mengenai IPR, di mana di sini dilakukan 2 kali pengetesan, di mana IPR sebelum dilakukannya stimulasi itu pada tanggal 24 April 2013, di mana juga itu terdapat data sonolog. Didapati bahwa Kimex-nya itu ada di 2329,745. Di sini bisa dilihat dari data produksi yang tersedia. Laju produksi total itu ada di 212 barrel per day. Nah, dengan gradien fluida itu di 373, 0,373. Laju produksi minyak itu ada di 8,5 barrel. Laju produksi air itu di 2000. Mohon maaf, di 203,5 barrel per day. Di sini saya membuat asumsi pada PWF, di mana PWF itu ada di 260-an. Dan selanjutnya, bisa dilihat pada grafik yang telah diberikan, ini pada hasil IPR ini, selanjutnya itu adalah result untuk IPR setelah dilakukan stimulasi, itu berada pada 22 sampai 25 Juni, maksud saya 25 Agustus 2014, di mana dilakukan stimulasi itu di tanggal 20 sampai 21 kalau tidak salah. Di mana didapati laju produksinya, di sini saya melakukan rata-rata di antara hari-hari itu, di mana laju produksi meningkat menjadi 241 barrel per day dengan gradien 0,386. Dengan laju produksi minyak itu ada di 1100 barrel per day. Mohon maaf, laju produksi air itu ada di 2300. Mohon maaf, mungkin saya akan berbenah sedikit, di mana Qmax itu ada di 1100 dengan laju produksi minyak itu ada di 10,8 barrel per day. Untuk laju produksi air itu ada di 230,1 barrel per day. Mohon maaf, ada kesalahan pada software yang kita gunakan untuk membuat PPT ini. Oke, dengan PWF asumsi itu pada 250 PSI itu berada pada 222 dan seterusnya. Bisa dilihat di sini grafik IPR yang kita punya ini menurun, di mana grafiknya lebih sedikit dibandingkan pengetesan sebelumnya. Di sini kita mengambil kesimpulan, pertama, diagnosa masalah penurunan produksi sumur pada KMMX disebabkan oleh endapan organik atau wax terkonfirmasi dari data lab, yaitu per poin di 12 Celcius dan wax content. Yang kedua itu solusi teknis, metode terpilih antara stimulasi solvent soaking menggunakan campuran sealen dan tulen 90% plus mutual solvent itu di 10%. Desain operasional total volume injeksi itu 7 barrel per day, mencakup tubing 2 sampai 7/8 inch plus over flush formasi. Estimasi biaya
material atau chemical yang kita gunakan itu di 49 juta, 49,8 juta tepatnya. Yang keempat itu prediksi keberhasilan. Analisa IPR Vogel menunjukkan potensi maksimal Qmax sumur sebesar 81 barrel per day. Stimulasi diharapkan menghilangkan skin dan mengembalikan produksi mendekati potensi tersebut. Kesimpulan selanjutnya itu hasil dari IOR. Maksud saya dari IPR. Data pre dan data post atau yang sudah kita lakukan stimulasi, terdapat penurunan Qmax yang awalnya ada di 2.329,7 barrel per day. Mohon maaf, maksud saya barrel, menjadi 1.100 barrel. Itu dapat terjadi dikarenakan adanya perbedaan waktu di mana pengetesan yang dilakukan pada sebelumnya itu pada 24 April 2013, sedangkan pada pos itu pada 21 Agustus 2014, di mana jarak tersebut dapat mempengaruhi penurunan IPR juga dan terjadinya penurunan dalam WC, gross, dan net. Di sini juga ada data-data yang bisa menampilkan data-data pengetesan, di mana pada sebelum dilakukannya itu gross ada di 21, maksud saya 212 barrel per day, net oil itu di 88,5 barrel per day. Bisa kita lihat bahwa water cut-nya itu ada di 96%. Nah, setelah dilakukan simulasi, meningkatlah menjadi 241 barrel per day. Untuk grossnya, net oilnya menjadi 10,85 barrel per day. Maka dari itu, water cut yang ada itu menjadi 95,5%. Di sini terlihat bahwa adanya peningkatan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, atau ada kesalahan dalam penghitungan ataupun penyampaian, kami mohon maaf. Pada Tuhan kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.